Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, salah satu pemateri dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai konsep perkembangan kewirausahaan, mitos kewirausahaan, pendekatan perspektif dan pendekatan multidimensi mengenai kewirausahaan. Nah, di sini saya sendiri akan membahas mengenai konsep perkembangan kewirausahaan. Kewirausahaan ini pertama kali diperkenalkan di Prancis pada abad ke-18 oleh ahli ekonomi yang bernama Ricard Cantillon. Nah, wirausaha ini yang mana menganggap bahwa wirausaha sebagai pihak yang menanggung resiko dan berperan untuk mengubah semua atau mengubah berbagai jenis sumber. Hubungan kewirausahaan dengan perekonomian sudah dikenal dengan lama. Nah, kewirausahaan ini merupakan kemampuan untuk menciptakan sebuah impian atau untuk menciptakan perusahaan atau organisasi. Dalam mewujudkan sebuah impian ini membutuhkan ketersediaan untuk menanggung resiko, baik itu resiko finansial maupun resiko pribadi pengusahanya. Kemudian selalu mengusahakan apapun yang dilakukan untuk mengurangi risiko kegagalan, serta mengembangkan tim yang diperlukan dan saling merangkul atau saling melengkapi bakat yang dimiliki oleh masing-masing atau oleh wirausaha. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurfadila S. Di sini saya akan memaparkan mengenai mitos kewirausahawan. Ada 10 mitos kewirausahawan yang seringkali terjadi atau yang seringkali muncul di kalangan masyarakat. Yang pertama, mitos mengenai kewirausahawan lebih cenderung banyak bertindak dan bukan pemikir. Yang kedua, kewirausahawan merupakan bakat yang sudah ada sejak seseorang itu dilahirkan. Yang ketiga, mitos bahwa kewirausahawan mesti merupakan seorang penemu hal baru. Yang keempat, yaitu mitos mengenai bahwa kewirausahawan itu merupakan lebih cenderung gagal di sekolah dan dalam pergaulan sosial. Yang kelima, mitos mengenai kewirausahawan dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang keenam, mitos bahwa kewirausahawan itu hanya mementingkan yang namanya uang. Yang ketujuh, mitos bahwa kewirausahawan itu berhasil karena adanya yang namanya nasib baik dan kemunjuran. Yang kedelapan, mitos bahwa kewirausahawan itu merupakan berkah bagi wirausaha apabila seseorang tidak mengetahui tentang apa itu yang namanya kewirausahawan. Yang kesembilan, mitos bahwa kewirausahawan itu banyak wirausahawan yang gagal daripada yang berhasil. Dan yang ke-10, mitos bahwa wirausahawan itu adalah pengusaha yang hanya bersifat untung-untungan. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep kewirausahawan. Terdapat 2 jenis pendekatan konsep kewirausahawan. Yang pertama yaitu pendekatan makro, yang mana pendekatan makro terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha seseorang dalam kewirausahaan. Di sini ada 3 pendekatan dalam pendekatan makro. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan, pendekatan keuangan, dan pendekatan perpindahan. Selanjutnya yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro adalah membahas tentang faktor-faktor khas dalam kewirausahawan, terutama yang muncul dari dalam diri kewirausahawan itu sendiri. Di sini ada beberapa juga pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan mikro. Yang pertama yaitu pendekatan ciri, yang kedua pendekatan peluang usaha, dan yang ketiga pendekatan strategis.
Selanjutnya yaitu pendekatan tahap pertumbuhan wirausahawan. Kewirausahaan merupakan proses di mana individu merencanakan dan mengimplementasikan dan mengendalikan kegiatan wirausahanya, dan ternyata berbagai faktor yang mempengaruhi kejadian dalam proses entrepreneurial ini adalah pendekatan ini memutuskan perhatian terhadap proses yang terjadi di dalam kegiatan kewirausahaan dengan mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor sebagai berikut. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi pendekatan tahap pertumbuhan wirausahawan. Yang pertama yaitu inisiatif, organisasi, pengaturan, ekonomi, resiko, dan juga lingkungan. Baik, itulah yang dapat saya paparkan mengenai mitos kewirausahaan, pendekatan konsep kewirausahaan, dan pendekatan tahap pertumbuhan kewirausahaan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami, di mana di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam kewirausahaan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu membahas mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan dan juga pendekatan multidimensi. Yang pertama ada pendekatan perspektif kewirausahaan. Nah, pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi, baik secara kualitatif, kuantitatif, secara strategis, dan juga secara etis terhadap seorang wirausahawan, perusahaan, dan juga lingkungannya. Nah, untuk mengevaluasi atau mengetahui apakah terjadinya perubahan, maka kita dapat melakukan yang namanya perbandingan, yaitu perbandingan antara tahap awal karir, tahap pertengahan karir, dan juga tahap akhir karir. Selanjutnya ada pendekatan multidimensi, di mana pendekatan ini lebih rinci melihat kewirausahaan dari berbagai dimensi. Kewirausahaan dipandang memiliki kerangka multidimensi yang kompleks, yang memperhatikan dimensi individu, dimensi lingkungan, dimensi organisasi, dan juga dimensi proses pertumbuhan suatu usaha. Yang pertama ada dimensi individu. Di dalam dimensi individu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada keinginan untuk sukses. Kemudian yang kedua ada kebebasan mengatur diri sendiri. Kemudian yang ketiga ada kesediaan menanggung resiko. Kemudian yang keempat kepuasan kerja. Kemudian yang kelima ada pengalaman kerja sebelumnya. Kemudian yang keenam ada kadar kewirausahaan orang tua. Kemudian yang ketujuh ada umur, dan yang terakhir atau kedelapan ada pendidikan. Nah, selanjutnya ada dimensi lingkungan. Nah, di dalam dimensi lingkungan ini ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya ketersediaan modal ventura. Kemudian yang kedua, kehadiran sosok wirausahawan yang berpengalaman. Kemudian adanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis. Kemudian yang keempat, adanya ketersediaan pemasok. Kemudian yang kelima, adanya konsumen atau pasar. Kemudian yang keenam, adanya kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya kehadiran perguruan tinggi. Kemudian ketersediaan lahan dan fasilitas. Kemudian selain itu ada juga ketersediaan transportasi, sikap masyarakat sekitar, dan yang terakhir standar hidup masyarakat. Baik, selanjutnya ada dimensi organisasi. Nah, di dalam dimensi organisasi ini ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jenis atau corak usaha. Kemudian yang kedua ada lingkungan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga partner untuk patungan. Yang kemudian yang keempat variabel strategis.
Nah, dalam variabel strategis ini ada 3 hal juga nih, ada 3 poin juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama ongkos, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga fokus. Kemudian yang kelima ada memperhatikan ambang persaingan untuk masuk dalam usaha. Dimensi proses atau dimensi proses pertumbuhan suatu usaha. Di dalam dimensi ini ada 6 poin yang harus kita perhatikan, yang mana yang pertama menemukan peluang usaha, kemudian yang kedua mengumpulkan sumber yang diperlukan, yang ketiga memasarkan produk usaha atau jasa, kemudian yang keempat membuat produk, yang kelima mengembangkan organisasi, dan yang keenam menjawab keinginan pemerintah dan juga masyarakat. Baiklah, yang terakhir dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di dalam pendekatan multidimensi ini mengubah pemikiran kita mengenai kewirausahawan. Dari pemikiran yang memandang berbagai dimensi kewirausahaan secara terpilah-pilah menjadi pendekatan yang dinamis, yang memperhatikan saling hubungan antara berbagai dimensi secara interaktif. Sekian dari kami, kritik, saran yang membangun dari teman-teman sekalian kami butuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.